Halo semuanya. Coba deh, perhatiin benda kecil yang satu ini. Ya, adaptor daya. Benda yang sering banget kita anggap remeh, colok, tinggal, selesai. Tapi tahu nggak sih? Di dalam kotak mungil ini, ada ilmu pengetahuan yang luar biasa canggih. Kita semua melakukan ini setiap hari kan? Colok charger ke ponsel. Kelihatannya sepele banget. Tapi gambar ini jadi pengingat, kalau ada sesuatu yang salah, koneksi yang kelihatannya simpel ini bisa jadi sumber bahaya besar buat gadget kesayangan kita. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana bisa sih kotak plastik kecil yang sering kita lupakan ini punya peran yang super penting, tapi di saat yang sama bisa jadi sangat merusak? Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Oke, kita mulai dari perannya yang paling dasar. Anggap saja adaptor ini itu semacam penjaga gerbang atau satpam pribadi untuk ponsel, laptop, dan semua gadget mahal yang Anda punya. Coba bayangin gini deh. Listrik yang keluar dari stop kontak di dinding itu ibarat air terjun raksasa. Kuat banget, liar, tegangannya tinggi. Nah, sementara itu, perangkat elektronik kita yang super sensitif ini cuma bisa minum dari aliran air yang tenang dan lembut. Jelas beda banget kan? Disinilah keajaiban adaptor bekerja. Misi utamanya adalah menjadi penerjemah listrik. Dia mengambil bahasa listrik yang kasar dan bertegangan tinggi dari dinding, terus diubah jadi bahasa listrik yang halus dan aman, yang bisa dimengerti sama gadget kita. Jadi ada dua bahasa listrik di sini. Yang pertama itu AC atau arus bolak-balik. Ini listrik yang dikirim ke rumah kita, alirannya itu naik turun, kayak ombak gitu. Di sisi lain ada DC atau arus searah. Nah, ini yang dibutuhin sama baterai dan komponen elektronik. Alirannya lurus, stabil, dan cuma satu arah. Keduanya benar-benar berbeda. Adaptor inilah yang jadi jembatan krusialnya. Dia secara aktif menjinakkan ombak liar dari listrik AC, lalu mengubahnya jadi aliran DC yang lurus dan stabil. Satu-satunya jenis listrik yang aman buat gadget Anda. Penasaran kan gimana persisnya proses penerjemahan ini terjadi? Oke, sekarang ayo kita coba bongkar kotak ajaib ini dan lihat apa sih yang sebenarnya ada di dalamnya. Ternyata, prosesnya itu kayak pabrik mini dengan 3 langkah simpel. Pertama, tekanan listrik yang super tinggi dari dinding diturunkan dulu sama komponen bernama trafo, biar levelnya aman. Kedua, arus yang tadinya bolak-balik itu diratakan sama rangkaian penyearah, supaya ngalirnya jadi satu arah aja. Dan terakhir, kapasitor bertugas kayak filter, dia menghaluskan sisa-sisa riak listrik biar outputnya benar-benar bersih dan stabil. Keren ya? Oke, setelah tahu cara kerjanya, kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Yuk, kita belajar membaca tulisan-tulisan kecil di charger Anda. Tujuannya, supaya kita bisa lebih cerdas dan aman dalam menggunakannya. Anda pasti sering lihat angka-angka kayak gini kan? 5V, 2A, 9V, 1A. Itu semua bukan cuma hiasan loh. Itu adalah contekan spesifikasi yang ngasih tahu kita semua hal penting tentang kemampuan si charger. Kita mulai dari voltase yang simbolnya V. Cara paling gampang buat ngertiin ini adalah dengan membayangkannya sebagai tekanan air di dalam selang. Semakin tinggi voltasenya, semakin kuat juga dorongan listriknya. Selanjutnya ada ampere, atau disingkat A. Kalau tadi voltase itu tekanannya, nah ampere ini adalah seberapa banyak volume air yang mengalir di selang itu. Jadi ini soal kuantitas arusnya. Sekarang, kita gabungin keduanya. Kalau Anda mengalihkan tekanan alias volt dengan laju aliran alias ampere, Anda akan dapat total daya yang sebenarnya, yang satuannya adalah watt. Jadi, charger 5 volt dan 2 ampere itu artinya punya daya 10 watt. Simple kan? Matematika sederhana yang berguna banget. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Gimana caranya menggunakan semua pengetahuan baru ini untuk balik lagi ke masalah awal kita, yaitu soal keamanan. Gimana kita bisa memastikan gadget kita tetap aman? Ini nih metafora yang pas banget. Mencoba mengisi daya perangkat dengan charger yang voltage-nya salah, itu ibaratnya kayak kita disuruh minum dari selang pemadam kebakaran. Bisa hancur. Perangkat kita nggak dirancang buat nahan tekanan sebesar itu. Perbedaannya kelihatan jelas banget. Salah pilih charger risikonya adalah panas berlebih, komponen meleleh, atau bahkan kerusakan permanen. Sebaliknya, kalau chargernya cocok, bukan cuma aman dan efisien, tapi juga bisa bikin baterai dan perangkat Anda jadi lebih awet. Jadi, apa aja sih yang perlu diingat? Gampang kok. Pertama, dan ini paling penting, voltase wajib sama. Ini harga mati. Kedua, ampere boleh lebih tinggi. Nggak masalah karena perangkat kita pinter. Dia cuma akan mengambil arus sebanyak yang dia butuh. Ketiga, watt yang lebih besar seringnya berarti pengisian lebih cepat. Tapi, ini cuma berlaku kalau perangkatnya juga mendukung. Dan aturan paling pamungkas, kalau ragu, udah deh pakai aja charger asli bawaannya.
Jadi, lain kali Anda mencolokkan charger, coba deh ingat lagi, Anda bukan cuma menyambungkan kabel, Anda sedang memakai jasa sebuah penerjemah mini yang super canggih yang bekerja keras 24/7 untuk melindungi teknologi berharga Anda. Sebuah pemikiran yang cukup keren, bukan?